Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Alladzi khalaqal abduhu wa rasuluh alladzi awrathana bi khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahlil hadir, syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasyatullah Maslul qaddasallahu asrarah wa yanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah. Allahumma antur alaihi nafahati wa ridwan wa amidana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin yang kami muliakan, wakil takdir Syekh Mursyid Petani Hati Bapak, khususan yang hadir pada kesempatan manakib siang hari ini, Bapak Kiai Haji Nawir Zainal Mahmud, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ma'ruf Ainur Rafiq, Bapak Kiai Haji Riwahyu SAG, Mata'anallahu fi qawli hayatihim warzakumullahu sihha wal afiyah bi khidmati sayyidina wa mursyidina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasyatullah Maslul qaddasallahu asrar. Yang berbahagia Sahibul Bait Madrasah Raudhah Merah Putih Al-Istiqamah, Ibu Haja Rahma beserta keluarga besarnya. Semoga segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga semoga selalu urusan kita dilancarkan, dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, bil khusus untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani kalau bahasa nanti ini musim semi kedua, bulan kedua. Kita nggak ngalamin, tapi kalau pakai kalimat Rabi selain arti musim semi, paruh 4 yang kedua. Setahun dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4 3. Jadi Rabiul Awal itu adanya dihitungnya 3 terakhir. Rabiul Tsani adalah bulan keempat berarti masuk ke paruh kedua dari dibagi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini pembagian hitungan aja. Tetapi yang menarik dalam Rabiul Tsani dan Rabiul Awal yang kemarin ini, kalau dalam kitab Fadhailus Shuhur yang repot bukan karena apa? Hurufnya ada banyak. Rabiul Awal kemarin hurufnya ada 9. Sekarang Rabiul Tsani hurufnya ada 10. Manakib aja kalau bagus, kalau yang sebulan sampai tiap hari bisa 30. Berarti kalau 9 aja mah bisa khotam berapa kali tuh dibolak-balik tuh. Apalagi kalau ketemunya pakai Munawir tiap hari ini bisa dibahas tiap hari. Kalau ketemu Kaitri tiap hari di online bisa dibahas tiap hari setiap satu huruf. Di bulan yang lalu rohnya itu robito. Apa itu? Menyambungkan diri kepada guru untuk disampaikan kepada Syekh Mursyid. Sekarang rohnya ditulisnya Roin. Kenapa sih Abah kalau nulis huruf ini gak dipindah-pindah? Pasti ada sesuatu yang ada hikmah di baliknya atau cerita di baliknya. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzulnya atau ada cerita yang terkait.
Roin sendiri kalau mau dilihat artinya adalah al-hajib, yang sesuatu yang bisa menutupi, asatru yang bisa menutupi dari hamba kepada Allah. Jadi sesuatu ketika kita pengennya lagi sholat, kalau robito itu kan pengennya nyantol. Kalau roid itu yang tadinya harusnya nyantol, kayak naik motor, tongkatnya tadinya ditaruhnya cuma di setang, kesenggol. Apa yang terjadi? Copot, lepas. Jadi hal yang bisa membuat lepas ikatan itu disebut penghalang. Nah, penghalang ini adalah sifat-sifat mazmumah. Kalau kita belajar ilmu akhlak, sifat-sifat yang tidak terpuji dalam diri itu disebut roid. Apa saja? Yaitu sombong, pelit, apalagi gibah, apalagi namimah. Dan ini semua juga ketika ada yang ada di dalam pekerjaan kita, ini sifat asli manusia. Melihat orang mirip, ketika melihat ada yang orang lain enak, dia kagak enak, mulutnya nyinyir. Ada yang dipengenin, kalau biar orang lain kagak, diam ngumpet-ngumpet. Sebenarnya mah Allah kagak melarang, setiap orang punya, cuman caranya saja. Inilah yang disebut roin. Kenapa sampai segitunya? Karena dia ketika memikirkan sesuatu membela dirinya, bukan membela Allah. Itu yang disebut yang menghalang. Sifat pelit itu kenapa bisa menjauhkan dirinya dari orang, menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari surga, dekat ke neraka? Karena dia tidak ingin orang lain mendapat kenikmatan. Kenikmatannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi semua sifat yang fokusnya hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, itu adalah sifat yang menjadi penghalang kita kepada Allah. Bagaimana mau nyantel ke Allah kalau ada penghalangnya? Sama nih kayak ada tembok, mau naruh nih sorban, biar bisa nempel sorban di tembok, diapain? Taruh paku. Kalau pakunya copot, jatuh. Kenapa pakunya bisa Kenapa bisa jatuh? Karena pakunya nempel ke kain atau nempel ke sorban. Ikutin ke sorbannya. Harusnya itu pakunya ngikutinnya ke tembok. Itulah yang tadi Robin tuh. Lalu baknya kemarin basiroh, sekarang birrul walidain. Nyambung lagi. Basiroh itu mata hati. Birrul walidain adalah berbakti kepada dua orang tua. Basiroh penglihatan pakai mata hati. Bapak ibu, ketika ada orang dilahirkan, ibu itu mengandung di dalam apa di luar? Di dalam perut. Makanya manusia yang harus punya mata bukan mata yang di luar. Karena mata itu juga dilahirkan awalnya adanya di dalam perut. Makanya kalau mau benar, orang yang baru dilahirkan berarti dia masih dalam kondisi fitrah. Fitrah itu masih suci apa adanya. Kalau kita mau terus-terusan suci, yang dipakai bukan mata yang ini, tetapi mata basiroh. Apa itu? Penalaran yang didapat oleh hati karena terangnya cahaya Allah. Bagaimana bisa terang kalau tidak berbuat baik? Gitu. Dan kalimat berbuat baik sebenarnya ini secara umum, tetapi Allah banyak ini termasuk dalam Fadlul Zuhur kalimat birrul walidain. Ini huruf yang ayat Al-Qur'annya tulis banyak, tapi ditulisnya birrul walidain, ingat. Dan nanti ini masih tersambung kalimat dengan birrul walidain dengan al-inabah, kembali. Karena ketika al-inabah pulang kepada Allah, itu harus lebih memilih Allah, harus lebih memilih Rasulullah dibandingkan orang tua, dibandingkan anak, dibandingkan harta. Jadi dikasih tahu dulu, baik dulu sama orang tua. Tetapi kalau nanti mau jadinya balik ke Allah, jangan mikirin orang tua dulu, jangan mikirin anak dulu, jangan mikirin harta dulu. Baik tetap harus ada. Paham ya?
Skala prioritasnya Allah kasih tahu dulu yang mana nih yang harus diperbuat baik. Termasuk salah satunya adalah orang tua. Tetapi kalau mau inabah ini alif yang pertama, mau pulang kepada Allah, itu jangan orang tua yang dipikirin, jangan anak yang dipikirin, jangan harta yang dipikirin, Allah saja. Lalu yang kemarin ada Yusrullah dan sekarang ada Yadullah. Yusrullah kemarin adalah miftahi babil yasar, kunci dari semua kemudahan. Apa itu? Sholawat Rasulullah, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Yadullah, ini Abah mengutip innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Itu yang sering kita baca. Kejadiannya di mana? Di Baitur Ridwan. Rasul itu sebanyak kurang lebih antara 1400 hingga 1500 itu semuanya tangannya dipegang oleh Rasulullah. Di atas tangan Rasulullah itu semuanya dipegang. Dan saat itu kejadian cuma ada minuman sedikit. Rasulullah ketika ditanya kepada Sayyidina Jabir itu ada berapa orang? Kurang lebih 1400 orang. Karena kalau bahasa Arab 1400 itu, kalau kita kan 1000 ada 400. Kalau dia enggak, sebutannya apa? Arba'ah asyara mi'ah, 1400. Kalau kita bacanya 1400. Kata Rasul, oh airnya ada. Mau diapain? Lalu Rasul ini tangannya diangkat, ditaruh di atas air, itu semuanya orang dikasih minum 1400 cukup. Padahal itu airnya cukup buat sekitar cuma 10-20 orang doang. Tapi diminum bisa hingga 1400 orang. Bahkan kata Rasul apa? Ini orang yang minum 10.000 orang juga gak habis. Tapi tahta syajarah ini gak sembarangan. Dan sekarang ketika masih zaman Rasul aja tahta syajarah itu pohonnya udah gak ada. Ketika zaman Sayyidina Umar, Rasul udah meninggal, datang lagi ke Hudaybiyah, mau nyari pohonnya. Pohonnya mana ya yang kemarin Rasul kebaikan kita waktu Hudaybiyah? Itu pohonnya udah gak ada zaman Umar. Makanya kalau ada yang nanya pohonnya di mana, zaman Sayyidina Umar aja udah gak ada. Bahkan ketika ada orang nanya, nanti kalau saya pengen ke situ sebenarnya saya bisa nunjukin. Tetapi sahabat itu bertengkar, ada yang bilang di sono, ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sini, karena saat itu orangnya banyak. Mereka nggak fokus juga dengan tempat, fokus kepada orang saja. Karena kejadian Hudaybiyah itu, Bapak Ibu umat Islam mau berangkat haji, disangkainya awal-awal persangkaannya mau nyerang kota Mekah. Dipanggil sahabat, siapa yang bisa datang buat minta izin, kita mau datang. Ini Rasul nih adabnya. Kata yang lain, panggil Sayyidina Umar aja ya Rasul. Panggil Umar kemari. Kata Sayyidina Umar, jangan saya ya Rasul, saya di Quraisy itu banyak musuh. Sayyidina Umar ngaku sendiri, kalau saya dari Bani Adi itu banyak musuhnya ya Rasul, jangan saya, yang lain aja. Oh gitu. Menurut kamu siapa yang disuruh datang? Sayyidina Utsman aja. Utsman panggil. Utsman bilang, kita mau masuk Mekah, mau memakmurkan Masjidil Haram. Datang ke sono. Enggak lama nego kepada pembesar Quraisy Sayyidina Utsman. Tapi lama banget kagak pulang. Ada yang bikin isu, Sayyidina Utsman dibunuh. Makanya ada hadis Nabi, ma'ruf Utsman illa kadhibun, tidak ada perkara yang cerita tentang Utsman itu terbunuh di sono kecuali cerita itu bohong. Makanya kalau ada apa-apa Rasul juga sebenarnya tahu, tetapi lihat dulu kondisinya. Karena kondisinya saat itu genting. Mau haji ditahan di luar, gak bisa masuk karena bawa orang banyak. Padahal Rasul gak bawa senjata, baju ihram udah dipakai, bawa kambing 70 ekor menurut riwayat. Jadi yang ikut itu laki-laki jumlahnya 700. Setiap orang itu berdua, ada yang bilang sepasang-sepasang, berarti 1400.
Hitungan sahabat begitu. Kenapa 1400? Karena laki-lakinya aja ada 400. Ada yang bawa perempuan, ada yang bawa anak-anak. Nah kambingnya itu 70 dibagi 10-10. Jadi setiap 200 orang itu dapat jatah 10 kambing. Itu buat selama nanti di Mekah. Nah baiat inilah ketika yang dipakai kita para dari Rasul itu ditanya, kalian dibaiat oleh aku, siap? Lalu apa pertanyaannya ditanya sahabat, emang mau baiat apa sih? Ada yang bilang, kata sahabat, ma baiatumur Rasul, apa yang kalian dibaiat oleh Rasul? Al-maut, siap mati. Kenapa? Kalau Sayyidina Utsman sampai dibunuh berarti kita harus siap perang sampai mati. Tetapi ketika ditanya lagi, emang baiatnya apa? Allah tafir, supaya kita kagak kabur, jangan melarikan diri. Nah kita langsung ke huruf terakhir tentang melarikan diri. Huruf terakhir Rabi'us Tsani, hurufnya apa? Ya, yaktu yakin. Yakin inilah yang terjadi di zaman Rasul ketika baiat di bawah pohon itu, baiatur ridwan. Ketika Rasul sudah memberi perintah, kita harus yakin. Ketika sudah berjanji dengan Rasul harus yakin. Yakin itu jangan sampai ragu-ragu. Yang namanya yakin, kalau A berarti bukan B, pastiin itu. Kalau benar jangan sampai salah. Kalau salah berarti kagak benar. Udah. Kalau udah kagak benar jangan diikutin. Kalau udah benar udah itu aja. Kenapa? Karena kalau ragu-ragu mau melangkah ragu-ragu sedangkan jalannya itu hanya bisa dilewati sekali, apa yang terjadi? Nggak bisa ada kesempatan kedua. Kalau udah diinjak sekali tuh hancur jembatan, kita udah gak bisa lewat lagi. Ingat, al-waktu kasaif, pedang itu, waktu itu seperti pedang. Ketika kita melangkah sekali aja jatuh, udah gak bisa balik. Makanya pertimbangkan setiap waktu kita pakai keyakinan kita. Waktu ini seperti pedang, jangan sampai dimanfaatkan untuk yang salah. Makanya gunakan waktu keyakinan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu hingga kalian yakin. Apa itu yakin? Mati. Setiap saat bisa mati. Kalau sudah itu punya, mau melangkah kapan saja, di mana saja, jangan ragu. Kalau kagak mau ragu harus punya. Ini yang bikin kita gak pernah ragu. Mau ngapain aja sudah pasti dipilihkan oleh Allah, karena setiap langkahnya sudah yakin Allah yang melangkahkan. Yadullah fawqa aidihim. Ketika melakukan segala sesuatu, soni'atukum, perbuatan kalian nanti dibalas oleh Allah. Kalau sudah bersama Allah, perbuatannya mau berbuat buruk apa enggak? Oh enggak, takut. Kalau lagi berbuat ada apa-apa minimal, aduh meskipun sedikit kagak cakep-cakep banget, yang penting ada cakepnya, namanya roja, mengharap. Makanya kita sudah punya zikir ini, gak usah susah-susah, gak usah jauh-jauh, melangkah yang bagus, yang cakep, yakin sudah bersama Allah, bener nggak salah. Kalau ada orang mau ngomongin apa aja terserah, karena yang melangkah kita, yang jalan-jalan kita. Saya mengutip Imam Hasan Al-Basri, ini sampai saya jadiin ini nih, lock screen. Kenapa? Hasan Basri itu nanya, bagaimana pendapat engkau tentang omongan orang? Biarin saya hidup sendiri, nanti saya mati saya dikubur sendiri. Kalimat itu. Kalau nanti saya masuk surga sendiri, saya mati masuk neraka sendiri. Wa mabali wan nas. Apa urusannya orang sama saya? Makanya ketika kita melangkah, kalau orang itu bisa memasukkan kita ke surga, boleh. Rasul itu menjamin. Makanya tadi talqin abang ngasih ya maklumat. Setelah ditalqin itu ada doa terakhir. Kalian sudah pasti masuk surga.
Makanya kita sudah dapat jaminan. Kalau ada orang yang ngomongin kita enggak ngasih jaminan terhadap penilaiannya dia, terhadap omongannya dia sendiri, dia itu enggak selamat, kita ikutin, berarti kita ditarik-tarik sama dia untuk tidak selamat. Tetapi kalau Abah sudah pasti mengajak kepada selamat, ikutin enggak? Ikutin. Kalau ada orang yang tidak mau diajak selamat, namanya orang bengkok. Lalu diajak selamat atau enggak? Giliran jatuh, buru-buru. Ingat, waktu nggak bisa diulang. Yang hari ini kita sholat, bukan sholat kemarin. Sholat kita besok, bukan sholat yang sekarang. Sama omongan kita, bukan omongan yang kemarin. Diulang-ulang, kalau 10 kali ya 10 kali dosa. Kalau dosanya kagak beranak, cuma 10. Kalau beranak, sama kebaikan juga. Kebaikan juga bisa beranak. Yang mana ketika kita berbuat baik ada orang niru, saya enak juga, pikir doang ya. Ilallah, la ilallah. Niru tuh gara-gara melihat kita yang talkin Abah, tetapi kita yang memotivasi dia dapat. Enggak dikurangin sama sekali pahalanya, dia dapat, kita juga dapat. Sama, kita jangan ngomongin dosa benar, tetapi harus tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kagak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang benar, semuanya dihabek. Tuh, kalau tahu dihabek. Apa aja dimakan? Yang apa? Obesitas. Orang yang obesitas kelihatannya bagus ya, tetapi jalannya nyusahin diri sendiri. Inilah manfaat kita punya guru. Kita ikutin, kita ambil manfaatnya, diyakinin, dicontohin, terus kita amalkan sepanjang waktu, dan jangan takut bahwa amalia kita sudah dijamin oleh guru, sudah dijamin mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau ada apa? Ini. Selain ini diam. Adanallahu ya kumajman Allahul muwaffiq dan mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.